Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tanaman obat yang digunakan pada masa pandemi COVID-19. Untuk tanaman dari kelompok kami sendiri yaitu tanaman seledri, kulit jeruk, dan bangle. Salah satu tanaman yang diklaim dapat mengobati COVID-19 yaitu citrus peel atau kulit jeruk. Nah, di citrus peel ada hesperidin dan naringin. Nah, kedua metabolit ini dapat mengobati COVID-19. Naringin juga dapat sebagai antiinflamasi. Nah, pada pasien COVID-19 diketahui terjadi peningkatan sitokin yang menyebabkan inflamasi. Pada studi in vivo dan in vitro, naringin dapat menghambat HMGB1 yang merupakan sitokin proinflamasi yang mengatur TNF-alfa, IL-6, IL-1 beta, dan IL-8. Sedangkan pada studi in silico, naringin diketahui dapat mengikat angiotensin converting enzyme 2 atau S2 yang merupakan reseptor dari virus corona, sehingga naringin dapat sebagai profilaksis dan pengobatan COVID-19. Sedangkan pada hesperidin diketahui memiliki afinitas ikatan yang tinggi terhadap reseptor seluler utama SARS-CoV-2. Nah, hesperidin dapat mengikat angiotensin converting enzyme 2 S2 yang merupakan reseptor dari virus corona, sehingga dapat sebagai profilaksis dan pengobatan COVID-19. Nah, dosisnya untuk studi in vivo kulit jeruk 500 mg diketahui dapat menghambat efek sitokin proinflamasi. Kemudian pada uji klinis hesperidin 292 mg atau setara dengan 500 ml jus kulit jeruk juga memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Berikut daftar pusaka yang digunakan. Selanjutnya ini ada tanaman bangle atau nama ilmiahnya Cyniber casumunar. Bangle sebagai treatment pada COVID-19. Penelitian in siliconya pada coronavirus terdapat protease utama MPRO atau chymotrypsin-like protease yang berperan sebagai replikasi coronavirus. MPRO ini punya dua sisi aktif yaitu 6LU7 dan 2GTB. Penelitian ini itu fokus pada protease utama dalam coronavirus, terutama 6LU7 sebagai protein target potensial untuk pengobatan COVID-19. Hasil penelitiannya, menurut in silico, kurkumin pada Cyniber casumunar atau bangle berperan sebagai agen penghambat potensial MPRO pada COVID-19. Kemudian senyawa kurkumin pada bangle mampu berikatan pada sisi aktif MPRO coronavirus yaitu 6LU7 sehingga mampu menghambat replikasi dari coronavirus. Ya, di bawah itu ada gambar visualisasi ikatan antara 6LU7 dengan kurkumin. Ya, untuk dosis dan cara penggunaannya, menurut studi klinis yang dilakukan, menunjukkan pada pemakaian 4 minggu tablet bangle, rhizome extract BRE, pada pasien menunjukkan bahwa konsumsi tablet bangle 800 mg per hari yang mengandung BRE 227 mg aman untuk digunakan setidaknya dalam waktu 1 bulan. Tanaman Apium graveolens atau biasa disebut dengan seledri. Tanaman seledri mengandung zinc sebagai antiviral dan imun booster. Antiviral, replikasi jenis virus SARS telah terbukti dihambat oleh zinc. Senyawa zinc juga terbukti mengurangi potensi replikasi in vitro dari virus influenza. Karena rute infeksi COVID-19 menuju paru-paru yang serupa dengan virus SARS, dimungkinkan penggunaan seledri dengan kandungan zinc juga memberikan efek antiviral yang serupa. Imun booster, zinc dalam seledri adalah mineral yang penting dalam diet di mana dapat mempengaruhi fungsi sel-sel kekebalan tubuh. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa defisiensi zinc dapat menghambat sistem pertahanan inang di mana berfungsi untuk meningkatkan kerentanan terhadap berbagai infeksi virus dan bakteri. Pada uji in silico seledri,
Hasil energi ikatan tersebut berhubungan dengan jumlah ikatan H yang terbentuk pada sisi aktif COVID-19 molekul protein. Afinitas ikatan yang terjadi antara apigenin 7 glukoside dan protein target menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian, dalam seledri adalah senyawa direkomendasikan ditemukan dalam tanaman obat sebagai penghambat potensial COVID-19 molekul protein yang harus dieksplorasi dalam penelitian lebih lanjut. Mekanismenya yaitu menghambat pada target protein asam amino 6-LO7 secara potensial agar pematangan proteolitik virus dan pembelahan virus poliprotein terhambat sehingga aktivitas virus juga akan menurun. Selanjutnya adalah untuk dosisnya. Ini untuk zat aktif dari seledri ini mungkin sulit berkonsentrasi dalam tubuh manusia karena proses metaboliknya yang cepat, juga ada potensi toksisitas pada dosis tinggi dan beberapa alasan lain. Oleh karena itu, pengetahuan tradisional tentang tanaman ini memainkan peran yang cukup penting terkait pencegahan dan pengobatan infeksi pernafasan, juga dimana sebagai pendukung tubuh dalam pemulihan setelah sakit. Kalau menurut Vohai, itu untuk dosis seledri sendiri ada untuk hipertensi itu 3 kali 1 tablet itu 2 gram serbu biji per harinya. Sementara untuk diuretik juga 2 kali 1 saset itu juga 2 gram serbu biji per harinya. Sehingga berdasarkan data dari dosis tanaman tersebut dengan fungsi yang berbeda, itu diperkirakan untuk pengonsumsian seledri ini yang efektif itu sekitar 2 gram serbu biji per hari, atau seperti yang di atas juga itu menggunakan 100 mg ekstrak herba itu untuk perharinya.